Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa kembali dalam Rema, Renungan Masa Advent. Renungan ini disadur dari Renungan Natal dari Christianity Today, Masa untuk Takjub. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini dengan tema segera setelah terjadi keajaiban, yang terambil dari Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika menetes dari dahi Yusuf ke jalanan yang berdebu, sinar matahari petang menghangatkan punggungnya dan hamparan pasir. Sebuah kerikil tersangkut di sandalnya. Ia ingin sekali berhenti dan mengeluarkannya sebelum lecet, tetapi perjalanan masih jauh, dan Maria akhirnya berhasil menenangkan Yesus yang kini berusia 2 tahun agar kembali tidur setelah keledai mereka dikejutkan oleh seekor ular. Beberapa waktu sebelumnya kehidupan mereka tampak indah melampaui impian mereka. Mereka diberkati dengan hadiah-hadiah yang berlimpah dari beberapa orang Majus yang mengikuti bintang Tuhan jauh dari timur untuk melihat Yesus. Sang Mesias telah hadir di sini. Maria dan Yusuf telah dipilih secara khusus oleh Tuhan. Sangat mudah untuk mengasumsikan bahwa Yesus akan mengingat orang tuanya di dunia ketika saatnya tiba bagi dia untuk menggulingkan pemerintah dan mendirikan kerajaan yang baru. Lalu peringatan itu datang dalam bentuk mimpi yang lain. Meskipun Yusuf telah berusaha semaksimal mungkin untuk taat dan menjelaskan kepada Maria tentang keperluan mendadak untuk melarikan diri dari kampung halaman mereka demi keamanan, Yusuf pasti memiliki banyak pertanyaan yang muncul di benaknya seiring mereka melangkah maju menuju Mesir. Apa yang terjadi dengan keajaiban itu? Jika Herodes mengancam anak Allah, mengapa Allah tidak langsung membunuhnya saja? Apa yang bisa mereka dapatkan dari semua mimpi dan penampakan malaikat ini? Saya selalu mendapati diri saya dikuatkan pada masa-masa ini setiap tahun. Bukan hanya melalui peristiwa kelahiran Yesus di Natal saja, melainkan juga di sepanjang hari-hari yang membentuk masa Advent itu. Iman itu mudah ketika kita berada di tengah terobosan, tawaran pekerjaan yang luar biasa, laporan dokter yang ajaib, ketersediaan kebutuhan secara ilahi. Namun, saat hidup kembali membosankan, iman menjadi sebuah tantangan. Tetap bersukacita saat kita kembali bekerja, mencuci piring dan pakaian, serta banyak tugas lain yang mengacaukan hidup kita, dan itu semua menjadi ujian iman yang sesungguhnya. Hal ini khususnya terjadi ketika pencobaan yang nyata dan berat datang setelah terjadi mukjizat. Serangan-serangan seringkali datang tepat setelah kita berada di tingkat kerohanian yang tinggi dan menempatkan kita di jalan kita sendiri menuju Mesir, yang memanggil untuk menguji kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebuah mukjizat datang dan mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Dan kemudian kita terjerumus ke dalam kesulitan dan ketidakpastian. Kita mendapati diri kita mengajukan pertanyaan yang sama yang mungkin muncul dalam benak Yusuf.
Apa yang terjadi? Mengapa Tuhan tidak memperbaikinya saja? Apakah yang saya dengar benar-benar dari Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah hal yang wajar. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat membantu kita memperdalam keimanan kita. Ketika kita menyampaikan pertanyaan itu kepada Tuhan, Dia mendekat dengan penghiburan dan jawaban. Saat Yusuf menoleh ke arah Maria, ia melihat Yesus. Janji malaikat yang menampakkan diri kepadanya. Firman Tuhan menjadi manusia, bernafas, menggeliat. Bukti nyata bahwa Allah telah melakukannya dan akan mewujudkannya. Melalui ketaatan Yusuf, Allah membawa keluarga itu ke tempat yang aman di Mesir. Berita pun akhirnya sampai kepada mereka tentang apa yang terjadi di Betlehem. Dan berita itu berubah menjadi kesaksian tentang campur tangan Tuhan. Selama mereka tinggal di sana, Yesus tumbuh dewasa. Immanuel akan menyertai mereka, mengingatkan mereka akan kehadiran Allah yang kekal dan segala janjinya. Setiap kali mereka bangun dan duduk sarapan pagi bersama Yesus, semuanya itu akan menjadi pengingat bagi mereka akan kesetiaan Tuhan. Lalu pada akhirnya, mereka keluar dari Mesir dan menggenapi nubuatan Hosea. Ketika kita berada di bawah terik matahari penderitaan atau pencobaan, seraya mempertanyakan apa yang terjadi dengan mukjizat-mukjizat, kita mungkin akan mendapati diri kita bergumul bahkan di dalam ketaatan kita. Mungkin pertanyaan-pertanyaan kita terasa seperti badai pasir yang berputar-putar mengaburkan tuntunan Tuhan. Akan tetapi, sebagaimana Yusuf dapat memandang kepada Putra Allah untuk memperoleh dorongan semangat, demikian juga kita. Dalam janji-janji yang digenapi pada masa Advent, kita beroleh penghiburan. Meskipun jalan kita menuju Mesir mungkin terlihat panjang dan penuh keringat serta kerikil, namun Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dalam ketaatan, kita dapat terus berjalan dengan mata tertuju kepadanya, karena kita tahu bahwa angin sepoi-sepoi di senja hari akan segera tiba dan mukjizat-mukjizat baru saja dimulai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pikirkanlah mengenai ketaatan Yusuf akan panggilan Tuhan untuk melarikan diri ke Mesir. Renungkanlah saat ini, tantangan atau keraguan apa yang mungkin dia alami sepanjang perjalanan ini. Renungkanlah saat Anda mengalami tingkat kerohanian yang tinggi yang disertai dengan pencobaan atau tantangan. Bagaimana Anda menghadapinya? Dan apa yang Anda pelajari tentang iman Anda pada momen-momen itu? Terima kasih telah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita.